Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toirin. Saya berasal dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2023, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Aliyah Kuningan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan dari mata kuliah teori-teori komunikasi, bagian teori komunikasi organisasi. Oke, segitu saja mungkin perkenalan dari saya. Lanjut ke pembahasan materi. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagian pengertian komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi adalah interaksi dinamis formal dan informal terkait hak, kewajiban, tugas, wewenang, peran, fungsi, dan distribusi kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Konsentrasi anggota juga dipengaruhi oleh nilai dan ideologi bersama sebagai landasan etis. Kemudian ada juga definisi menurut para ahli. Oke, definisi komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu effort pada tahun 2005, sistem yang terstruktur untuk kerjasama mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Kemudian yang kedua yaitu dari Bonington pada tahun 2005, yaitu sarana manajemen untuk mengordinasikan sumber daya melalui struktur formal, tugas, dan wewenang. Kemudian yang ketiga yaitu dari Wiryanto pada tahun 2004, proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok formal dan informal dengan komunikasi formal berorientasi pada kepentingan organisasi dan komunikasi informal pada individu anggota. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi organisasi. Karakteristik komunikasi organisasi itu ada 5. Yang pertama yaitu interaksi yang dinamis melalui pertukaran makna di antara unit-unit organisasi. Yang artinya interaksi yang dinamis merujuk pada komunikasi yang terus-menerus berkembang dan berubah antara berbagai bagian organisasi. Pertukaran makna berarti bahwa setiap unit organisasi tidak hanya bertukar informasi tetapi juga menafsirkan dan memahami pesan yang diterima. Dinamika ini menciptakan alur komunikasi yang hidup dan aktif, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan merespons secara efektif terhadap perubahan internal dan eksternal. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu peraturan, hak, kewajiban, tugas, wewenang, peran, dan fungsi. Yang artinya ini memicu pada struktur organisasi yang jelas di mana setiap anggota atau unit organisasi memiliki hak dan kewajiban tertentu. Tugas yang harus dilakukan, wewenang untuk membuat keputusan, serta peran dan fungsi khusus. Peraturan ini membantu memastikan bahwa semua anggota organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini menciptakan ketertiban dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu distribusi kekuasaan. Yaitu distribusi kekuasaan mengacu pada bagaimana kekuasaan dan otoritas dibagikan dalam organisasi. Ini bisa melibatkan hierarki formal di mana kekuasaan terpusat pada manajemen atas atau bisa juga lebih terdesilintasi dengan kekuasaan yang lebih tersebar di berbagai
tingkatan dan unit organisasi. Distribusi kekuasaan yang efektif memastikan bahwa keputusan dapat dibuat dengan cepat dan responsif, serta memberdayakan anggota organisasi untuk mengambil inisiatif dalam peran mereka. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu saling ketergantungan. Berarti bahwa unit-unit dan anggota dalam organisasi saling bergantung satu sama lain mencapai tujuan bersama. Tidak ada unit atau individu yang dapat bekerja sepenuhnya independen. Sebagai bagian organisasi memerlukan input, dukungan, atau kerjasama dari bagian lain. Kemudian yang karakteristik yang kelima yaitu adanya orientasi dan tujuan yang sama. Orientasi dan tujuan bersama berarti bahwa seluruh anggota organisasi bekerja menuju visi dan misi yang sama. Tujuan bersama ini memberikan arah dan fokus untuk semua aktivitas dan keputusan dalam organisasi. Ketika semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan akhir dan berkomitmen untuk mencapainya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jenis dan proses komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ada bentuk komunikasi yang memiliki karakteristik khas dalam lingkungan organisasi. Menurut Everett pada tahun 1997, jenis dan proses komunikasi organisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan yang artinya melibatkan penyampaian pesan secara verbal. Kemudian komunikasi tertulis melibatkan penggunaan tulisan dalam penyampaian pesan. Keduanya digunakan dalam komunikasi antar pribadi dan telah banyak diteliti untuk menilai efektivitas dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah melibatkan penggunaan kata-kata dalam interaksi. Kemudian komunikasi nonverbal adalah melibatkan isyarat-isyarat seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, postur, kontak mata, dan stimulus nonverbal lainnya yang menyampaikan pesan, perasa, dan suasana hati seseorang. Kemudian yang ketiga, komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Jadi komunikasi ke bawah yaitu aliran informasi dari manajemen puncak ke tingkat yang lebih rendah bertujuan untuk pengarahan, perintah, inspirasi, dan evaluasi. Komunikasi ke atas yaitu aliran informasi dari tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi bertujuan untuk memberikan laporan dan feedback kepada manajemen. Kemudian komunikasi ke samping yaitu terjadi antara pihak-pihak yang berada pada tingkatan yang sama dalam hierarki atau pihak-pihak dari tingkatan berbeda tanpa hubungan wewenang langsung. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal yaitu terjadi sesuai dengan garis kewenangan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian komunikasi informal terjadi secara bebas di antara karyawan tanpa memerhatikan struktur kewenangan formal. Adapun proses komunikasi organisasi yang pertama yaitu tahap ideasi. Jadi proses penciptaan gagasan atau informasi oleh komunikator. Kemudian yang kedua tahap encoding, penghubungan gagasan atau informasi menjadi simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan serta pemilihan saluran dalam media komunikasi. Kemudian yang ketiga, tahap pengiriman. Penyampaian pesan yang telah disimbolkan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi ini bisa dilakukan
dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Kemudian yang keempat, tahap pengiriman. Penerimaan. Penerimaan melalui pesan, mendengarkan, membaca, atau mengamati tergantung pada saluran dan media yang digunakan. Kemudian yang keempat, decoding. Intervensi pesan yang diterima oleh proses berpikir, termasuk membaca, mengartikan, dan menguraikan pesan. Kemudian tahapan yang keenam yaitu tindakan. Respon dari komunikan yang dapat berupa usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Senjaja pada tahun 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi mencakup yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi berfungsi sebagai sistem pengoperasian informasi. Anggota organisasi memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk menjalankan tugas dan membuat kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi regulatif. Yang dimaksud dengan fungsi regulatif yaitu berkaitan dengan aturan dan peraturan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi persuasif, yaitu pemimpin lebih efektif menggunakan persuasi daripada kekuasaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan karena pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan meningkatkan kepedulian mereka. Kemudian yang keempat yaitu fungsi integratif, menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan baik. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam komunikasi organisasi. Menurut Graffin pada 2023 ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan sistem, dipelopori oleh Carl Weick. Jadi inti konsepnya yaitu struktur hierarki dan prosedur standar sering menghambat inovasi. Organisasi dipandang sebagai entitas yang terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian proses perorganisasian yaitu penentuan, seleksi, penyimpanan. Kemudian selanjutnya siklus perilaku, proses kontinu di mana anggota organisasi mengidentifikasi dan memproses informasi untuk mengurangi ketidakjelasan. Kemudian tujuan, mengurangi ketidakjelasan dan ketidakpastian melalui komunikasi yang bebas dan interaktif. Kemudian yang kedua, pendekatan budaya. Inti konsepnya yaitu budaya adalah hasil interaksi anggota organisasi. Kemudian pandangannya yaitu organisasi adalah cara hidup bagi anggota menciptakan realitas bersama yang unik. Kemudian elemen budayanya cerita-cerita, ritual, simbol digunakan untuk membangun dan memperkuat pemahaman bersama. Tujuannya yaitu memahami bagaimana individu menggunakan elemen budaya untuk menciptakan dan mereproduksi makna dalam organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan kritik. Inti konsepnya yaitu kepentingan perusahaan mendominasi kehidupan sosial dan banyak keputusan dibuat untuk kepentingan manajerial. Pandangannya yaitu organisasi perusahaan menggunakan bahasa dan komunikasi untuk membentuk realistis sosial.
Manajerismenya yaitu dominasi keputusan manajerial dalam mempengaruhi kehidupan anggota organisasi dan masyarakat. Tujuannya yaitu menciptakan kesehatan organisasi dan nilai-nilai demokrasi melalui partisipasi stakeholder dalam pengambil keputusan. Ketiga pendekatan ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang komunikasi dalam organisasi, menyoroti pentingnya adaptasi budaya dan kritik terhadap dominasi kekuasaan dalam struktur organisasi. Kemudian materi selanjutnya itu teori-teori komunikasi organisasi. Jadi teori-teori komunikasi organisasi yang pertama yaitu teori perilaku. Herbert Sinom dan Kester Bernard menyatakan bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada perilaku anggotanya, dengan kewenangan yang efektif hanya jika diterima oleh anggota melalui pemahaman, kesesuaian dengan tujuan organisasi, dan kemampuan fisik serta mental untuk melaksanakan pesan. Kemudian yang kedua yaitu teori hubungan manusiawi. Alton Mayo menekankan pentingnya hubungan manusia dalam meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas melalui interaksi antara manajer dan pekerja, serta hubungan personal di tempat kerja. Yang keenam yaitu teori fusi. Bakri dan Agris mengemukakan bahwa organisasi dan individu saling mempengaruhi dengan ketidaksesuaian antara kebutuhan pegawai yang matang dan persyaratan formal organisasi dapat menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan. Kemudian yang keempat yaitu teori penyambung. Francis Likert mengembangkan model peneliti penyambung yang menggambarkan struktur organisasi dengan kelompok-kelompok tumpang tindih, mendorong komunikasi ke atas dan partisipasi positif dalam perencanaan dan komitmen anggota. Kemudian yang kelima yaitu teori sistem. Carwick melihat organisasi sebagai sistem dengan komponen yang saling bergantung, di mana koordinasi dan komunikasi horizontal penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian yang keenam teori asimilasi organisasi. Fred Jablin menjelaskan proses asimilasi individu ke dalam organisasi melalui komunikasi dengan tahap sosialisasi awal, pertemuan, metamorfosis, dan keluar dari organisasi, menekankan pentingnya integrasi pengalaman baru dan komunikasi yang memadai di setiap tahap. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, saya akan mencoba menjawabnya. Mungkin cukup sekian. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.